Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat membuat ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan logistik. Menyingkapi hal tersebut, Polda Jawa Timur resmi memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk para korban. Polda Jawa Timur resmi memberangkatkan bantuan sosial dan logistik untuk korban bencana di wilayah Sumatera. Bantuan ini dikirim setelah terjadi banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi sekaligus, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pelepasan bantuan dipimpin Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa bencana yang menimpa wilayah Sumatera adalah duka bangsa. Berdasarkan data terkini, jumlah korban meninggal mencapai 940 orang, 366 jiwa di Aceh, 226 jiwa di Sumatera Barat, dan 329 jiwa di Sumatera Utara. Selain itu, ribuan warga mengalami luka dan ratusan kehilangan tempat tinggal, dan saat ini bertahan di berbagai posko pengungsian. Bantuan yang dikirimkan oleh Polda Jatim meliputi beras sebanyak 8 ton, 620 liter lebih minyak goreng, 500 lebih kemasan gula pasir, 500 dus mie instan, serta berbagai kebutuhan minuman hingga sarden dan biskuit. Selain bantuan pangan, Polda Jatim juga mengirim bantuan sandang, termasuk juga kebutuhan bayi dan anak. Mencakup 3.200 sarung, 2.040 selimut, serta 1.600 susu anak dan 1.350 popok bayi. Semuanya diprioritaskan untuk pengungsi rentan. Pengiriman logistik dilaksanakan menggunakan pesawat kargo agar dapat segera menjangkau wilayah terisolir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengamanan bantuan dikoordinasikan oleh personel Polda Jatim di bawah pimpinan AKBP Sutarno dan Kompol Fatmar Juma. Dalam arahannya, Kapolda Jatim menegaskan agar seluruh logistik sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Sumatera diberikan kekuatan di dalam menghadapi hal ini. Dan kita pun akan memberikan bantuan sembako, logistik sesuai dengan kebutuhan, karena kita tahu di situ ada ibu-ibu, anak-anak yang akan menderita akibat daripada kondisi bencana ini. Dan inilah empati kita, solidaritas kita dari satuan wilayah di Polda Jawa Timur dan jajaran ini akan mengirimkan bantuan dan sebagai gotong royong, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan update terus. Apabila nanti masih bisa terkumpul akan segera kita kirim. Dan ini harus diatur pemberangkatannya supaya bisa segera terdistribusikan di lokasi bencana. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan. Karena namanya bencana, kapan saja bisa terjadi, di mana saja. Dan kita pun juga harus siap apabila di wilayah kita pun terjadi bencana, kita harus bisa segera melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan secara cepat dan tepat untuk membantu seluruh masyarakat yang mendapatkan dampak daripada bencana itu. Di akhir kegiatan, Kapolda mengajak semua pihak untuk terus menjaga solidaritas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Dari Humas Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, upaya pemulihan layanan listrik pasca bencana banjir di Sumatera Barat terus dilakukan secara maksimal. Kapolda Sumbar menegaskan dukungan penuh Polri dalam penanganan bencana dan pemulihan sarana kelistrikan. Pemulihan jaringan listrik di sejumlah daerah terdampak banjir di Sumatera Barat harus digenjot. Polri menyatakan siap memberikan bantuan personel tambahan demi mempercepat penanganan. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menegaskan, prioritas utama adalah pemulihan kondisi masyarakat, termasuk akses listrik yang sangat dibutuhkan pasca bencana. General Manager PLN Sumbar Arjun Karim menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dukungan Polri dalam membantu pemulihan infrastruktur kelistrikan. Menurutnya, berkat dukungan tersebut, pemulihan listrik di Sumbar hampir mencapai 100%. Meski pemulihan telah mencapai target, Kapolda menyebutkan masih ada 7 titik lokasi yang belum terpasang listrik karena medan terisolir dan akses jalan terputus.
6 titik berada di Kabupaten Agam dan 1 titik di pesisir selatan. Lokasi tersebut rawan longsor dan terjangkau hanya melalui jalur khusus. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan dapat mendorong percepatan normalisasi layanan publik, serta membantu pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. Dari Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Sumbar menempuh jalur udara menggunakan helikopter untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang masih terisolir di kawasan Sungai Batang Agam akibat bencana yang melanda wilayah tersebut. Hari ini Polda Sumatera Barat langsung turun ke daerah terisolir untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam dengan helikopter kepolisian. Polda Sumatera Barat tempuh jalur udara menggunakan helikopter salurkan bantuan logistik ke warga terisolir di Sungai Batang Agam. Kepolisian daerah Sumatera Barat kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana dan terisolir di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tepatnya di kawasan tepi Danau Maninjau pada Jumat, 5 Desember 2025. Kegiatan pendistribusian bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Muhammad Erwin. Bantuan logistik diberangkatkan dari Kota Padang menggunakan helikopter, kemudian dilanjutkan dengan kendaraan mobil menuju lokasi sasaran di Agam, mengingat akses darat yang cukup sulit. Adapun bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak meliputi puluhan dus mie instan, roti Roma, roti Hatari, air mineral, minyak goreng, serta belasan kerat telur. Kami dari Polda Sumatera Barat akan mengirimkan distribusi logistik untuk daerah terdampak yang terisolasi di daerah Agam, di daerahnya Buya Hamka yang merupakan tokoh masyarakat di Sumatera Barat akan kami laksanakan dan nanti akan tersambung oleh jalur darat yang kemungkinan menempuh jarak sekitar untuk daratnya sekitar setengah jam. Dari Sumatera Barat, saya Bribda Muhammad Azmi melaporkan. Salam Presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.